يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkesempatan duduk di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji satu bagian dari agama. Allah bila menginginkan kebaikan, Allah bila ingin memberi kebaikan pada hamba, maka Allah akan beri pengetahuan tentang agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuk diberi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia paham tentang agamanya, sehingga dia akan berbuat seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga dia tetap berjalan di atas siratal mustaqim. Karena urusan dunia sederhana, akan tetapi urusan yang luar biasa di sisi Allah adalah urusan menuju akhirat di atas siratal mustaqim. Pada kesempatan yang mulia ini yang akan kita bahas adalah sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada dakwah secara terbuka. Di buku halaman 137 sampai 150, dakwah jahriyah terang-terangan. Kita akan berada di tahun keempat kenabian. Tahun kita bukan tahun hijrah, belum sampai pembahasan di sana. Tahun yang kita berada padanya dalam pembahasan ini adalah tahun kenabian. Tahun pertama kenabian sudah berlalu dengan dimulainya wahyu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama, kedua, ketiga juga sudah terbahas pada pertemuan sebelumnya dengan dakwah secara rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan selama 3 tahun, berdakwah secara rahasia. Kini mulailah masanya di tahun keempat kenabian. Dakwah secara terbuka, terang-terangan, dan ini adalah asal dari dakwah. Asal dari pengajaran, asal dari dakwah adalah terbuka, terang-terangan, tampak, tidak disembunyikan. Ayat yang menjadi dasar akan perintah dakwah secara
terang-terangan adalah surat Asy-Syu'ara 214. Bahagian ahli ilmu menyebut juga surat Al-Hijr ayat 94-95. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Anzir, ingatkan wahai Nabi, perintah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam untuk memberi ingat. Kenapa memberi ingat? Apa manusia pernah diberitahu? Manusia pernah diberitahu. Semua manusia sebelum lahir ke dunia Allah telah kumpulkan. Kemudian Allah telah katakan pada mereka, semua manusia dari awal sampai akhir, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian semua? Dan manusia mengatakan, ya. Dan Allah sebutkan akan hal ini di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Sebelum manusia dilahirkan ke dunia masing-masing pada waktu dan zamannya. Maka anzir adalah memberi ingat, mengingatkan. Karena manusia ada jejak, dia faham ini. Nabi telah mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir di atas fitrah. Artinya untuk perkara ini bukan asing bagi hati manusia. Bukan asing bagi, orang bilang, nurani manusia. Bagi diri manusia akan Allah Rabbul Alamin, akan Islam, ketundukan pada Allah, ketakwaan, pengabdian, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang belum pernah, bukan sesuatu yang hati tidak mencintainya, terhubung padanya, tidak. Hati justru terhubung, hati justru mencintai. Ashiratakal aqrabin. Ashirah, kerabat, keluarga. Orang sebut kerabat, karib. Bahagian lagi bilang family, sanak saudara. Al-aqrabin, yang terdekat. Mulailah Nabi beri peringatan, beritahu terhadap keluarga dekat. Adapun dalam surat Al-Hijr disebutkan oleh beliau pada halaman 150, halaman 141. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Isda', mulai wahai Nabi, bima tu'mar, terhadap apa yang diperintahkan. Mulai wahai Nabi sampaikan yang diperintahkan. Wa a'rid 'anil musyrikin. Enggak usah pedulikan orang-orang musyrik nanti mau bilang apa. Mulai saja wahai Nabi terhadap perintah. Inna kafainaka mustahzi'in. Kami telah cukupkan. Mungkin orang sekarang bilang, kami backup engkau wahai Nabi dari orang yang akan ganggu-ganggu, dari perusuh. Dua ayat ini kata para ahli ilmu sebagai dasar dari dimulainya dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Kemudian apa sikap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad, terhadap perintah ini? Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Ali bin Abi Thalib,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini diturunkan oleh Dr. Zaid semuanya, walaupun secara garis besar maknanya sama. Akan tetapi setiap hadis memiliki tambahan masing-masing. Kita mulai dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah ayat dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, Rasulullah meresponnya dengan berkata, kapan Nabi berkata seperti ini? Nabi naik ke atas bukit Sofa, kata ahli sirah. Kemudian memanggil, ya Sobaha, pagi yang cerah, pagi yang indah. Tentu dengan suara keras, ya Sobaha, berteriak. Sehingga orang yang ada di sekitar Baitillahil Haram mendengar, memperhatikan beliau. Beliau berkata, wahai Fatimah putri Muhammad, wahai Sofiyah putri Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Mintalah apa yang kalian inginkan dari harta saya, tapi menyelamatkan dari azab Allah saya tidak bisa. Pada riwayat Abi Hurairah, yang Nabi lakukan adalah beliau memanggil orang Quraisy. Orang Quraisy berkumpul. Beliau mengajak secara khusus dan secara umum. Kata beliau, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Fatimah, selamatkan diri kalian dari neraka. Saya tidak punya kekuatan mencegah azab Allah, hanya saja kita masih satu rahim. Yang dipanggil semua adalah orang-orang Quraisy, sanak saudara Nabi, yang semuanya orang Quraisy. Nabi ingatkan dengan garis besar bahwa kita punya hubungan, tapi saya tidak bisa selamatkan karena kita punya hubungan. Saya selamatkan kalian dari azab Allah, saya tidak bisa. Tapi perkara kalian minta tolong, kita bisa bantu. Perkara kalian minta harta, kita bisa berikan. Tapi kalau minta diselamatkan dari azab Allah, saya tidak bisa. Hal-hal seperti ini adalah tauhid, bahwa kalau kalian atau kita sekarang ini ingin selamat dari azab Allah, ingin masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa minta pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa hidup Nabi telah katakan, saya tidak bisa selamatkan kalian dari azab Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menolong dengan cara menyampaikan risalah beliau. Adapun orang yang tidak taat, tidak bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamatkan. Adapun riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengumpulkan Bani Abdul Muttalib dalam sebuah undangan makan. Semuanya makan, semuanya minum. Beliau membuat makan untuk mereka sampai mereka kenyang. Beliau juga menyiapkan minum untuk mereka sampai semuanya tercukupi. Kemudian beliau berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya saya diutus kepada kalian secara khusus, kepada manusia secara umum. Kalian telah menyaksikan tanda saya seorang nabi. Apa yang disaksikan?
itu makanan tidak habis-habis. Itu minuman tidak habis-habis. Orang kalau makan, dikumpulkan makanan itu dalam satu tempat, dimakan habis. Ini makanan tidak habis-habis. Tidakkah kalian lihat ini sebagai tanda bahwa saya seorang nabi? Berkah. Maka siapakah di antara kalian yang bersedia membaiat? Baiat ini adalah janji. Janji untuk mentaati, janji untuk mematuhi, menjadi saudara saya dan sahabat saya. Ya, kita semua bersaudara, tapi maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saudara di dalam iman, menjadi sahabat di dalam Islam. Maka Ali bangkit karena tidak ada orang yang merespon Nabi. Semua diam. Maka Ali bangkit, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, Ali duduk. Karena dia yang paling muda. Ali duduk. Diulangi lagi apa yang Nabi katakan tadi, apa yang Nabi ajak tadi, apa yang Nabi sampaikan. Tidak ada yang respon. Ali berdiri kembali. Saya, wahai Nabi. Ya, sekarang kita panggil Nabi. Saat itu mungkin beliau tidak panggil Nabi. Karena mereka semua belum mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Nabi kembali menyuruh duduk. Nabi ulangi lagi. Ya ada yang respon. Ali kembali yang mengatakan, sekarang kita akan lihat di dalam, kata Dr. Zaid ini, di dalam banyak buku disebutkan tentang perkataan Abu Lahab. Kita bacakan dulu perkataan Abu Lahab, tapi nanti akan kita kembali pada Abu Lahab. Kata Abu Lahab, mereka yang hadir di sini adalah paman-paman kamu. Karena Abu Lahab termasuk Bani Abdul Muttalib yang diundang. Abu Lahab bilang, ini bukan hadis Ali. Ini perkataan Dr. Zaid mengisahkan dari perkataan banyak ahli sirah yang berkata begini. Abu Lahab saat itu berbicara. Di antara perkataannya adalah, mereka yang hadir di sini paman-paman kamu, sepupu-sepupu kamu. Silahkan, kamu mau bicara apa? Kamu harus paham. Kekuatan Arab, maksudnya yang ada di Mekah, tanah haram, mereka orang Quraisy, dan selainnya. Kekuatan Arab tidak akan ada yang bisa menghukum kamu. Kenapa? Karena semuanya segan pada orang Quraisy. Saya yang paling berhak menghukum kamu. Kenapa? Karena paman langsung. Abu Lahab dengan Abdullah ayah Nabi, orang tuanya sama. Beliau merasa, atau Abu Lahab merasa paling berhak. Ini kalau tidak benar ini anak, saya hukum. Tapi anehnya, dalam perawatan yang dipilih bukan Abu Lahab. Yang dipilih Abu Talib. Sebetulnya Abu Talib yang lebih berhak. Tapi ini ucapan seorang paman juga. Cukup untuk kamu pembelaan dari keluarga. Kamu pasti dibela. Namun, apabila kamu tetap begini, menyampaikan kata-kata, akan ada azab, saya tidak bisa tolong. Kamu tetap begini, orang-orang Arab akan lama-kelamaan bersatu untuk menyerang kamu, mengeroyok kamu. Saya tidak pernah
dengar sebelum ini. Ada kalimat-kalimat yang lebih buruk dari apa yang kamu katakan ini. Intinya apa? Abu Lahab tidak suka. Sekarang kita pindah pada apa kata hadis Ibnu Abbas. Dia dituliskan di belakang pada halaman 140 hingga 141. Kata Ibnu Abbas, setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Kemudian memanggil mereka untuk berkumpul. Kalimatnya adalah ya sobaha, ya sobaha. Orang berkata, itu siapa? Kemudian mereka berkumpul. Ini sudah jadi adat. Kalau ada orang berteriak di atas Bukit Sofa dengan kalimat seperti ini, itu genting, itu penting, itu harus direspon. Kalau tidak direspon, ya bagaimana? Orang kalau dulu dengar kentungan tung 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 tung, berarti penting. Kalau tidak direspon, tidak keluar, itu tidak bersosialisasi dengan baik. Ada sesuatu, ada apa, dia tidak akan dipedulikan. Karena dia tidak mempedulikan perhatian. Maka Nabi menggunakan adat. Apa kata Nabi? Bagaimana pendapat kalian apabila saya katakan di belakang bukit ada pasukan menyerang kita? Kalian percaya? Maka mereka mengatakan, tentu kami percaya kalau kamu yang mengatakannya. Karena kamu adalah orang yang amin, amanah, tidak mungkin bohong, dipercaya. Kemudian Nabi mengatakan, saya adalah Nabi yang diutus untuk kalian menyampaikan peringatan akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak percaya. Abu Lahab orang yang maju dan berkata, tabban laka alihadza jama'tana. Kamu celaka ya, untuk urusan seperti ini kamu hebohkan kami, kamu kumpulkan kami. Maka turunlah surat Al-Lahab. Sekarang kita masuk pada sikap Abu Lahab sebagai penentang. Tadi sudah disebutkan beberapa kalimat Abu Lahab. Dari sekian banyak orang, ahli sirah menyoroti sikap Abu Lahab sebagai penentang. Kalimatnya diabadikan. Tabban laka, tab. Banyak kalimat lain. Tapi kalimat ini yang diabadikan oleh Rabbul Alamin. Celaka ya kamu. Kamu celaka. Untuk urusan begini, kamu hebohkan kami. Suruh kami berkumpul. Ini sikap yang tidak baik dari seorang yang seharusnya menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal dari dakwah secara terbuka, dan setelahnya orang Quraisy tahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa dakwah. Tahu akan orang-orang Islam, tahu bagaimana sikap kaum muslimin, ternyata sudah mulai ini selama lebih kurang 3 tahun. Sekarang Dr. Zaid akan menyebutkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semua. Yang pertama adalah isi dakwah baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan adalah tauhid. Inti daripada dakwah adalah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manfura. Dalam Al-Furqan 23 beliau bawakan, manusia nanti pada hari kiamat akan Allah tunjukkan ini yang kamu buat di dunia, ini yang kamu buat di dunia. Amal baik semua. Kalau amal buruk, ya, bukan urusannya amal buruk.
Semua amal-amal baik ditunjukkan, istimewa, besar, menggunung, tapi dibuat menjadi debu yang berterbangan. Nggak ada guna. Tidak ada guna amal kebaikan saat itu. Kenapa tidak dipergunakan? Karena tidak berlandaskan di atas Islam, di atas iman, di atas keikhlasan. Sekarang mungkin kita lihat ada orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak katakan jelek, baik. Menolong orang, buat ini, buat itu, manfaat dirasakan oleh banyak orang. Bukan hanya kaum muslimin yang merasakannya, semua orang atas dasar kemanusiaan. Tapi di akhirat tidak berguna untuk menyelamatkan si pelaku yang telah berbuat baik, tidak berguna. Kenapa? Bukan di atas Islam, bukan di atas iman, bukan di atas ikhlas. Apa Allah Subhanahu wa taala tidak adil terhadap manusia? Tidak, Allah adil. Orang baik, Allah balas kebaikannya di dunia sudah. Itu mata dia, itu hidungnya, itu telinganya, itu keluarganya, itu paru-parunya, itu jantungnya, itu darahnya. Allah sudah sangat baik terhadap manusia sudah. Akan tetapi negeri akhirat itu hanya untuk yang mau taat, yang mau takwa, yang mau nurut pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akhirat hanya untuk yang mau ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak bisa. Hak Allah Subhanahu wa taala yang buat aturan demikian. Maka inti dari dakwah baik tersembunyi maupun terang-terangan menyelamatkan manusia agar tidak rugi di akhirat yang abadi. Yang kedua, pelajarannya Nabi kita kan umum ini, bukan Nabi Arab, bukan Nabi Bani Hashim, bukan Nabi Bani Abdul Muttalib. Kenapa memulai dakwah dari keluarga? Kenapa tidak mulai dakwah dari ujung ke ujung? Dari seluruh benua ke benua? Maka jawabannya adalah ini tanggung jawab individu. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Belum jauh mengajak orang lain, dia punya tanggung jawab pribadi. Benahi diri, benahi keluarga inti, benahi keluarga dekat, benahi keluarga jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Apa harus dipastikan dulu? Tidak harus dipastikan. Maksudnya, kalau masih ada keluarga intinya yang belum menerima, dia tidak boleh berdakwah pada yang lain. Yang penting dia sudah ajak. Perkara menerima tidak menerima bukan urusan seorang nabi, bukan urusan manusia. Yang akan beri manusia bimbingan, hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah ajak, tapi dia sudah ajarkan dengan kualitas kebaikan yang sama, kualitas ajakan yang sama. Bukan mengajak keluarga kasar, mengajak orang lain lembut, kualitasnya sama. Maka Nabi mulai dari keluarga, Nabi mulai dari orang Quraisy sebelum yang jauh. Ini tanggung jawab pribadi. Begitu seharusnya seseorang di dalam memulai kebaikan, mengajak dari lingkungan terdekat, kemudian dan seterusnya. Yang ketiga adalah persoalan kewajiban mengingatkan. Lihat kalimat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, anzir. Lihat di dalam
Asy-Syu'ara juga, wa anzir ashiratakal aqrabin, anzir. Artinya wajib mengingatkan. Dan kita kaum muslimin disebut sebagai terbaik di sisi Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena ciri khas dari seorang muslim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak pada kebaikan, mengingatkan untuk menjauhi yang tidak baik. Ciri khas dan wajib mengingatkan. Mengingatkan bukan maksa. Bukan paksa. Mengingatkan. Wajiban mengingatkan. Nabi wajib mengingatkan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kata para nabi dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada kewajiban perintah terhadap kami kecuali menjelaskan saja, mengingatkan saja, tidak paksa-paksa. Apa seperti ini kita gunakan di dalam keluarga? Tidak juga. Orang tua punya hak untuk maksa. Kan ada yang seperti itu. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan, suruh, ajak, ingatkan anak-anak untuk sholat 7 tahun usianya. Dan boleh dipukul pada usia 10 tahun. Ini kan ada maksa. Jadi tetap ada pengecualian. Tapi pukulan yang kata para ulama darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Kalau berbekas itu melukai. Allah Ta'ala alam, persoalan ini panjang. Tapi mengingatkan itu inti pelajarannya. Yang keempat, butuh sikap beragama. Ini lumayan untuk memahaminya. Diambil beliau bukti kecerdasan Dr. Zaid dalam hal ini. Dari ayat fasda' bima tu'mar. Kata beliau, kalimat isda' itu adalah kalimat kamu memukul sesuatu yang keras dengan kekuatan. Kita mungkin bisa melihat gambaran orang memecahkan batu. Orang memecahkan batu bagaimana? Apakah dengan kekuatan loyo atau dengan kekuatan yang sangat kuat? Maka Allah gunakan kata-kata itu, fasda, lakukan. Artinya kuat. Begitulah sikap dalam beragama. Sikap beragama itu adalah sikap yang kuat. Bukan sikap yang loyo. Bukan sikap yang orang bilang malu-malu. Beragama itu percaya diri. Dr. Zaid malah berikan gambaran tentang tukang sihir Fir'aun di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 49. Kata beliau, coba simak firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Awalnya tukang sihir itu datang bilang pada Fir'aun, Fir'aun, kalau kami menang lawan Musa,
Kami dapat apa? Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Kata Firaun, tentu kalian dapat hadiah, dan yang paling penting kalian adalah orang dekat dengan saya. Yang paling penting itu kalian dekat dengan Firaun. Dekat dengan raja itu istimewa, melebihi hadiah yang banyak. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Nabi Musa berkata pada tukang-tukang sihir Firaun, silahkan mulai. Apa yang ingin kalian mulai? Fa ulqiyas saharatus sajidin. Ujung-ujungnya apa? Kalah. Sihir, tukang-tukang sihir tidak berfungsi di hadapan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Lihat hal itu. Karena dia tukang sihir. Betul tukang sihir. Firaun bukan tukang sihir. Orang bodoh. Dalam hal ini, orang bodoh. Karena dia betul tukang sihir. Dan dia lihat apa yang di hadapan Nabi Musa. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Langsung sujud. Tukang sihir langsung sujud. Karena apa? Dia orang ahli dalam sihir. Melihat sesuatu yang lebih ahli. Maka orang pintar, ahli, tahu. Ini bukan tandingan saya. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Tukang sihir langsung bilang, kami beriman pada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun, Tuhan Musa dan Harun. Pada Allah kami beriman. Karena selama ini tukang sihir adalah yang paling hebat. Sekarang kami tahu, ini tidak bisa. Kami berada pada puncak kehebatan dan kemampuan. Kalau kami kalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kami, kecuali Dia yang punya alam ini. Sikap orang yang beriman seharusnya begitu. Karena tukang sihir sudah beriman. Sudah tahu. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra fala sawfa ta'lamun. Firaun marah. Loh. Kalian beriman padanya? Saya belum suruh. Saya tidak izinkan kalian beriman pada Musa. Saya tidak izinkan. Lihat orang bodoh bicara mengancam. Orang bodoh bicara mengancam. Tukang sihir faham, dia ahli. Kalian main-main beriman saja. Saya tidak pernah izinkan kalian beriman. Firaun masih merasa tukang sihir adalah di bawah kendalinya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Ini kalian masih begini, saya potong tangan kalian, saya potong kaki kalian, saya ikat di tiang salib kalian. Jawabannya apa? Kata tukang sihir, qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Tidak peduli, kami akan pulang kepada Allah. Ini ucapan siapa? Ucapan tukang sihir yang beriman. Karena dia tahu batas kemampuan, ambang batas. Yang bisa mengalahkan kami hanya Dia yang maha kuasa. Yang Musa bilang dengan istilah Rabbul Alamin. Adapun Firaun, tukang sihir tahu Firaun kemampuannya apa. Cuma menang karena jadi raja saja. Mau disalib, mau dipotong tangan, tidak peduli. Karena kita akan kembali pada yang maha kuat. Begitu seharusnya sikap orang beriman. Kalau dia berada pada puncak keimanan. Yang bisa seperti ini adalah orang yang ahli.
Maksud Dr. Zaid apa dengan hal seperti ini? Wahai orang beriman, jadilah kamu ahli dalam iman. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kata tukang sihir Fir'aun, yang kami harapkan sekarang setelah peristiwa ini adalah Allah mengampuni kesalahan kami. Jadi tukang sihir tahu dia salah. Tahu salah. Dengan kami segera beriman, kami berharap kami diampuni. Kenapa? Karena sihir-sihir mereka sudah dipatahkan oleh Musa. Sama seperti manusia, tatkala melihat malakul maut, apa peduli lagi dengan hartanya, apa peduli lagi dengan kerajaannya, apa peduli lagi dengan usahanya. Orang kalau sudah lihat malakul maut datang akan mencabut nyawa, apa peduli lagi? Tidak ada yang peduli. Sama seperti orang berada di atas kapal pesiar besar, anggaplah itu miliknya. Kemudian di hadapannya ombak karam, kapalnya akan patah. Apa peduli lagi dengan kapalnya? Apa peduli lagi dengan urusan bisnisnya? Apa peduli lagi dengan kekuasaannya? Tidak peduli. Di hadapannya sudah kematian. Apa yang mereka katakan? Allah abadikan di dalam Al-Quran kalimat-kalimat orang yang seperti ini. Semuanya mengharap pada Allah. Semuanya minta Allah. Ya Allah. Semuanya minta tolong pada Allah untuk diselamatkan. Itu yang terjadi pada tukang sihir Fir'aun. Begitulah seharusnya sikap beragama. Beragama tidak boleh malu-malu, ragu-ragu, loyo-loyo. Enggak. Maksudnya bukan kita disuruh angkuh di dalam berjalan, bukan. Kasar di dalam bersikap, bukan. Ini persoalan iman. Jadilah kuat dalam iman. Jadilah kuat dalam ikhlas. Jadilah kuat dalam takwa. Jadilah kuat di dalam meninggalkan larangan Allah, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, boleh menggunakan adat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Sofa. Nabi katakan, "Ya Sobaha." Ini kan kalimat adat Arab jahiliyah. Kenapa Nabi gunakan? Ya untuk mengumpulkan orang, begitu kalimatnya. Nabi gunakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada kalimat atau cara yang lain? Ada. Biasanya nanti kita mungkin temukan dalam sirah. Mereka akan naik di atas bukit, robek pakaian, kemudian pasir-pasir ditaburkan ke wajah. Ini akan menjadi simbol bahwa ini penting, semuanya kumpul. Apa Nabi lakukan itu? Nabi sobek-sobek pakaian, Nabi taburkan debu ke wajah. Ini bertentangan dengan agama. Kita tidak boleh pukul-pukul wajah, tidak boleh sobek-sobek baju, tidak boleh taburkan, menyakiti diri sendiri, hanya ingin mendapatkan perhatian, mengumpulkan orang, tidak boleh. Nabi pilih yang memang dibenarkan oleh agama, ya Sobaha, tidak ada masalah. Berteriak, wahai orang berkumpul, tidak masalah. Tapi melakukan atraksi yang itu merusak kehormatan sendiri tidak boleh. Karena Allah telah katakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam manusia. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran berikutnya yang ke-6, 7, dan 8 adalah terkait Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, pelajaran yang ke-6, ada apa dengan Abu Lahab? Mengapa Abu Lahab? Mengapa bukan yang lain? Mengapa Abu Lahab seorang paman yang dekat, bukan paman yang jauh urutannya, yang melawan dan menentang?
lanjutkan. Kenapa Abu Lahab? Kata beliau Dr. Zaid bahwa dakwah ini, agama ini bukan urusan keluarga saja. Maka penentangnya dari keluarga. Kalau agama ini, agama Arab, agama keluarga, tidak perlu Abu Lahab menentang. Karena kamu akan dapat posisi yang hebat. Kamu akan dapat sesuatu yang menarik. Tapi tidak. Ini urusan iman, urusan Islam. Tidak ada hubungan dengan kerabat, keluarga. Karena dia kerabat keluarga Nabi, dia dapat posisi yang istimewa. Tidak. Karena tidak ada hal seperti itulah. Maka yang menentang siapa saja bisa. Yang tidak suka. Walaupun itu adalah keluarga dekat Nabi SAW. Ini diantara pelajaran yang bisa diambil dari poin yang keenam. Yang ketujuh, ucapan Abu Lahab yang mengatakan tabban laka, celaka kamu. Kita ambil pelajaran bahwa setiap orang yang mengajarkan Islam, mengajarkan iman dan berdakwah, ya siap-siap saja dapat kalimat seperti ini. Karena ada orang yang tidak suka, yang berbicara buruk, mendoakan keburukan. Nabi saja didoakan keburukan oleh orang dekat. Apalagi yang lainnya. Siap-siap saja. Ini pelajarannya. Bahwa kita mengajarkan kebaikan, iman, Islam. Ingin mendengar yang baik-baik, enggak bisa. Yang kedelapan, ada mukjizat Al-Quran. Surat Al-Lahab itu mukjizat Al-Quran. Dari mana sisinya? Dia butuh perhatian sebetulnya kalimat ini. Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab itu di tahun keempat kenabian. Jauh sekali dari kematian Abu Lahab. Abu Lahab mati terkait peristiwa Badar di tahun kedua Hijriah. Artinya jauh jaraknya. Tapi di awal-awal itu Allah telah turunkan ayat yang mengatakan Abu Lahab kamu celaka. Artinya Allah sudah pastikan Abu Lahab itu celaka. Ini mukjizat Al-Quran. Orang yang sudah Allah pastikan celaka, ya pasti celaka. Kata sebagian para ulama mengatakan, kalau Abu Lahab ingin mendustakan Al-Quran, dia bisa masuk Islam. Loh, ini ayat bilang celaka. Sekarang dia beriman. Kalau masuk Islam kan bahagia, tidak celaka. Berarti ayat keliru. Tapi tidak. Ayat ini tetap terbukti bahwa Abu Lahab tidak pernah masuk Islam. Tidak pernah berkeinginan untuk masuk Islam. Maka betul, apabila Allah sudah katakan celaka Abu Lahab, kiranya nama dia saja, maka dia pasti celaka. Tidak bisa tidak. Yang terakhir adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermanfaat. Poin yang terakhir. Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Nabi, kami telah cukupkan kamu dari orang-orang yang mengganggu kamu. Pada kenyataannya kita melihat bahwa Nabi diejek, Nabi dituduh. Tuduhan dan ejekan ini berat bagi seorang Nabi. Allah pastikan itu, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Nabi, kami tahu apa kata mereka. Berat bagi hatimu, menyusahkan hati kamu. Dari sini diambil pelajaran bahwa orang sekarang bilang
membuli, orang sekarang bilang merundung, mengejek-ejek, menghina-hina, itu sangat berdampak pada hati. Jangankan hati yang lain, hati Nabi saja kena. Kami tahu, wahai Nabi, hatimu berat. Apa obat yang Allah berikan untuk Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam? Dan obat ini juga untuk semua orang yang merasakan pahitnya, beratnya diejek orang. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbih, salat. Kan ini sulit, kecuali orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Obat ini kan sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka bagi siapa yang merasakan kesempitan akibat perkataan orang, Allah menurunkan obat. Bertasbih, sholat, tidak ada jalan lain. Baca Quran, ya. Beribadah, ya. Kuncinya itu. Siapapun yang merasakan permasalahan sholat dan tasbih, namun kita hidup di zaman akhir. Orang bisa 1 jam, 2 jam dia cerita tentang kesulitan, masalah, curhat pada orang lain, cerita dalam suatu acara, minta solusi, minta bantuan. Tapi tidak sekuat itu kalau disuruh bertasbih. Tidak sekuat itu kalau disuruh sholat. Tidak sekuat itu kalau disuruh membaca Al-Quran. Karena obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, solusi dari Rabbul Alamin, bertasbih dan sholat. Sampai ada kalimat, susah ya dikasih tahu. Susah. Sudah dibilang obatnya itu sholat, obatnya itu tasbih, obatnya itu kamu baca Quran. Enggak mau. Tapi kalau disuruh cerita lagi, coba ceritakan lagi. Datang ke tempat fulan, datang ke tempat alan, cerita lagi masalah. Ceritakan masalah. Kuat. Tapi sudah dikasih tahu obatnya dari Rabbul Alamin yang menciptakan masalah. Kata Allah yang memberi masalah. Solusinya adalah walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Nabi, hatimu susah karena apa yang kata mereka itu. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih wa kun minas sajidin, salat. Tapi tetap enggak mau salat. Karena yang ada di pikiran manusia adalah kalau saya sakit minum obat, rugi, ditipu, dililit utang, ada yang ngasih uang. Hanya itu. Tapi tidak akan mengerti bahwa kalau dia bertasbih, kalau dia sujud, tanpa minum obat bisa sembuh. Tanpa ada yang ngasih uang bisa selesai. Tapi bagaimana ini bisa difahami oleh orang yang tidak pernah bisa khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.